Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B1, calon guru penggerak angkatan 2 dengan peserta 1. Arsy Dilivia Fitri, 2. Doni Darmawan, 3. Zainal Alim, 4. Novita Lindasari, 5. Dian Mahmud Rafandi. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tugas diskusi 1.1.A.5, yaitu tentang kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, hal-hal positif yang dapat diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo. Seorang guru adalah seseorang yang digugu lan ditiru. Digugu dapat kita artikan dengan arti dipercaya, dan ditiru dapat kita artikan dicontoh. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru semestinya adalah seorang tauladan. Dalam sebuah proses pembelajaran, guru adalah tauladan. Menjadi seorang guru bukan hanya sekedar mentransferkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi tingkah laku, cara kita mengajar di dalam kelas, tutur kata kita pun akan turut diperhatikan dan dicontoh oleh peserta didik kita. Di samping menjadi seorang tauladan, guru harus terus memberikan nasihat kepada seluruh peserta didiknya. Karena guru adalah sosok yang sangat dipercaya bagi seluruh peserta didik. Bahkan kita sering mendengar laporan dari orang tua atau wali murid bahwa nasihat seorang guru jauh lebih dipercaya bagi peserta didik kita. Disinilah kesempatan kita untuk menanamkan berbagai nasihat kebaikan demi terwujudnya pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan kepada kita ing madya mangunkarsa. Ketika seorang guru berada di tengah peserta didik, maka ia akan bersama-sama melakukan proses pembelajaran bersama mereka. Berdoa sebelum belajar, bersalaman, saling mengucap salam adalah sebagian kecil dari contoh pembiasaan yang dapat dibentuk seorang guru kepada peserta didiknya. Pada semboyan terakhir, Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita tutwuri handayani. Saat seorang guru berada di belakang peserta didik, maka ia akan terus memberikan support atau dorongan dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan, sembari terus melakukan penjagaan dan pengawasan. Karena ini merupakan cara yang tepat untuk menjaga peserta didik kita dalam koridor kebaikan yang telah dibentuk selama di sekolah. Seringkali peserta didik kita tidak dapat menjaga kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah ketika berada di rumah. Oleh karena itu, penjagaan dengan melibatkan orang tua atau wali murid dalam pengawasan di rumah harus terus dilakukan. Dan hal-hal positif yang dapat diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah sistem Among. Learning is fun. Belajar itu menyenangkan. Tetapi siapa yang menjadi stakeholder dalam proses pembelajaran yang menyenangkan itu? Jawabannya adalah siswa. Siswa harus menjadi arsitek dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Kita semua setuju bahwa pembelajaran yang menyenangkan merupakan dambaan dari setiap peserta didik. Karena proses pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi belajar yang tinggi bagi peserta didik, guna menghasilkan produk pembelajaran yang berkualitas. Oleh karena itu, yang perlu digarisbawahi, anak atau peserta didik kita adalah pusatnya pendidikan. Berikutnya, yang ketiga, Trisentra Pendidikan atau 3 pusat pendidikan yang menerangkan bahwa pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Setiap lingkungan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik kita. Ketiganya memiliki peran di dalam proses pendidikan, serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada pemerintah semata, namun termasuk bagi keluarga dan masyarakat. Yang keempat, yaitu budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Berikutnya, hasil diskusi dari kelompok B1. Yang kedua, tentang nilai-nilai yang selaras dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu budaya, karakter, bakat, gotong royong, bekerja sama, dan menghargai.
Potensi khas dan unik Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan keunggulan kompetitif di seluruh penjuru Nusantara seharusnya menjadi negara yang berdiri kokoh dengan sumber dayanya, kekayaan alamnya, dan keberagaman budayanya, sehingga mengakar kuat dengan kemandirian dan kepercayaan dirinya. Sehingga nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia sudah seharusnya menjadi sebuah landasan dalam proses pembelajaran. Sebuah contoh nilai kebudayaan yang dapat diterapkan di dalam sebuah proses pembelajaran untuk Provinsi Lampung adalah Sakai Sambayan. Sakai Sambayan merupakan adat istiadat turun-temurun masyarakat Lampung yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa persaudaraan dan rasa senasib sepenanggungan antar sesama warga masyarakat tanpa membedakan dari mana status sosial mereka berasal. Kegiatan ini dapat diaplikasikan sebagai warisan budaya yang patut dilestarikan kepada peserta didik agar mereka terbiasa melaksanakan dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Selanjutnya, hasil diskusi kelompok B1 nomor 3, yaitu mengenai sebuah pertanyaan tentang hal-hal positif yang telah dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga dapat dilihat pada budaya di daerah masing-masing. Kami mengambil sebuah kesepakatan bahwa hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merdeka belajar. Arti merdeka belajar untuk guru yaitu kita memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang pendidik dan tauladan yang kreatif dan inovatif dalam mengemas sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik tanpa harus menghilangkan esensi dari pembelajaran tersebut. Sedangkan untuk peserta didik, selama proses pembelajaran di sekolah, memiliki hak yang sama tanpa membedakan suku, ras, dan agama, serta diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan skill atau kemampuan yang dimiliki, serta diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat sesuai dengan kehendaknya, mendiskusikan, serta mendapatkan bimbingan, serta arahan dari pendidik sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya yang keempat, kesepakatan tentang hal positif yang dapat diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan di kelas atau sekolah masing-masing, yaitu pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan tanpa membedakan suku, ras, dan agama, serta setiap peserta didik diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bereksplorasi, mengemukakan pendapat, mendiskusikan, serta mendapatkan bimbingan, serta arahan dari pendidik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, serta berdasarkan pada kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian hasil diskusi dari kami kelompok B1. Terima kasih perhatiannya. Salam Merdeka Belajar.